Halo Bapak Ibu Guru Hebat, saya Karnila, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Rusmini SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Sukron Setiawan SD. Pada tugas demonstrasi kali ini, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kondisi di mana mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa segitiga restitusi merupakan salah satu bentuk dari disiplin positif yang sangat berguna bagi murid untuk memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Dalam hal ini, mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan menghargai serta bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Adapun tahapan praktik segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Pada praktik segitiga restitusi ini, ada dua kasus yang saya tangani, yaitu kasus yang pertama, seorang siswa yang bernama Fadil dan temannya bertengkar dikarenakan saling mengejek nama orang tua. Adapun kasus yang kedua yaitu seorang siswi yang bernama Irfa mencontek jawaban ulangan temannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Fadil. Silakan duduk Fadil. Ada apa Ibu panggil Fadil? Oke, baik Fadil. Sebelumnya Fadil gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke. Jadi tadi kan Ibu dapat laporan dari teman kamu kalau kamu berantem sama Arya. Benar? Betul Bu. Baik Fadil, bagaimana itu kejadiannya? Bisa ceritakan sama Ibu? Begini ceritanya Bu. Tadi saya mengejek nama ayahnya Arya. Nah, Dan selanjutnya Arya mengejek nama ayah saya Bu. oh begitu. Jadi Fadil tadi mengejek nama bapaknya Arya. Selanjutnya Arya balik mengejek nama bapaknya Fadil. Begitu ya nak ya? Iya Bu. Baik. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma hanya Fadil. Ibu juga pernah dulu masih SD, masih anak-anak melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak menghakimi kamu. Ibu tidak ingin mencari tahu, oh yang benar itu si Fadil, yang benar itu si Arya. Di sini ibu mau ajak Fadil berdiskusi bagaimana ke depannya hal tersebut tidak terulang lagi dan mencari solusi atas masalah yang sudah terjadi. Bisa kira-kira nak? Bisa Bu. Baik kalau begitu. Baik Fadil, tadi kamu bilang kamu mengejek nama bapaknya Arya ya? Iya Bu. Nah, pasti kamu punya alasan kan mengapa kamu mengejek nama bapaknya Arya. Bisa ceritakan sama ibu alasannya nak? Bisa Bu. Nah, apa alasannya sayang? Awalnya Fadil cuma bercanda Bu. Cuma main-main saja. Tapi Arya membawa emosi datang mengajak nama bapak saya kembali. Gitu. Jadi awalnya Fadil tadi bercanda. Nah, bercanda karena iseng-iseng asik bercanda, jadi tidak sengaja menyebut-nyebut nama bapaknya Arya sehingga kalian berantem begitu ya nak ya? Iya Bu. Oke.
Baik Fadil, berarti awalnya tadi kamu cuma bercanda. Sebaiknya nak, kedepannya kalau mau bercanda itu yang baik-baik aja. Jangan masalah orang tua, apalagi menyebut-nyebut orang tua. Karena kan orang tua kita kan tidak bersalah. Orang tua kita itu capek loh cari uang, udah membesarkan kita, membeli pakaian kita, baju kita. Nah, semua itu dilakukan oleh orang tua. Jadi sepatutnya kita sebagai anak itu harus mendoakan mereka. Bisa kira-kira sayang? Bisa Bu. Oke, baik kalau begitu. Fadil tahu ya apa kesalahannya sekarang? Oke Fadil, sekarang ibu mau bertanya nih. Kalau seandainya suatu saat nanti Arya berbalik mengejek Fadil, mengejek nama orang tua Fadil, apa yang akan Fadil lakukan? Sebaiknya saya melaporkan kejadian ini kepada Ibu Karnila atau ibu guru yang lain. Baik Fadil, jadi kedepannya kalau seandainya ada kejadian seperti ini lagi, diejek teman atau siapapun itu, jadi seharusnya Fadil melapor ke ibu atau guru lain ya. Nah, tidak boleh kita harus membalas. Misalnya nih diejek teman, kita harus baik mengejek, tidak boleh seperti itu ya sayangnya. Nah, langkah baiknya kita bersabar, melapor ke guru agar masalah tersebut ditemukan solusinya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, dengan mencari solusi tadi, kita dapat menyelesaikan masalah dan tanpa harus menimbulkan masalah baru. Ya? Ya Bu. Oke Fadil, Fadil masih ingat nggak tentang nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang pernah kita buat di semester awal kemarin? Ingat Bu. Ingat ya. Nah, kira-kira nih kalau kita kaitkan dengan masalah Fadil hari ini, nilai-nilai kebajikan apa yang Fadil sudah langgar? Tidak menghargai nama orang tua. Ya, bagus. Jadi Fadil sadar ya kalau Fadil sudah melanggar nilai kebajikan, tidak saling menghargai dan menghormati. Fadil sekarang sudah tahu ya bahwa Fadil sudah melanggar tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Kira-kira apa nih yang Fadil bisa lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi? Minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi Bu. Ya, bagus ya. Jadi kita harus minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kira-kira ada ide lain nggak dari Fadil agar kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi? Bukan hanya untuk Fadil, untuk semua orang juga nantinya. Apa kira-kira? Nah, Membuat poster Bu. hah? Membuat poster? Poster apa itu Fadil? Membuat poster tentang pentingnya menghormati dan menghargai dan nilai-nilainya. Oke, bagus ya. Berarti kedepannya Fadil mau membuat poster tentang bagaimana pentingnya kita menghormati dan menghargai orang lain serta nilai-nilai yang terkandungnya. Oke, kira-kira nanti poster itu Fadil apakan nih? Ditempel di majalah dinding kelas Bu. Oh, jadi Fadil mau nanti menempelkan di majalah dinding kelas kita. Tujuannya apa, Nak? Supaya mengingatkan orang menghargai dan menghormati Bu. Oke, jadi niatnya Fadil tadi membuat poster tentang pentingnya menghormati dan menghargai serta nilai-nilainya. Nanti Fadil akan tempelkan tuh ya di majalah dinding kita biar semua teman-teman bisa baca ya. Iya, Bu. Bagaimana pentingnya kita menghormati dan menghargai orang lain. Bagus sekali idenya Fadil, luar biasa kamu ya, hebat. Oke, baik Fadil, nanti kamu buat poster itu di rumah. Nah, setelah kamu buat nanti kamu perlihatkan ke ibu ya. Iya, Bu. Nah, setelah itu nanti sama-sama kita tempel di majalah dinding kita. Bisa kira-kira, Nak? Bisa Bu. Oke, bagus ya. Ya Bu. Baik Fadil, diskusi kita hari ini selesai dan Fadil juga sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik ini ya. Dan Fadil juga sudah mencari solusi dari perbuatan atau tindakan Fadil yang telah Fadil lakukan tadi dengan meminta maaf sama teman, berjanji tidak melakukannya lagi, serta ide yang paling bagus yaitu membuat
membuat poster tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai serta nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga teman-teman yang lain juga nanti paham, mengetahui agar kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi untuk semuanya ya. Begitu ya Fadil ya? Iya Bu. Oke. Jadi terima kasih ya Fadil ya. Fadil sudah bersedia untuk berdiskusi dengan Ibu. Sekarang Fadil boleh kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dan saya dipanggil oleh Bu Karnila karena melakukan kesalahan. Dan saya melakukan kesalahan itu karena mengejek nama orang tua teman saya. Saya berterima kasih kepada Bu Karnila karena sudah tidak menghukum saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Kamu menentang jawabanku ya? Nggak ada, Irfan nggak ada bentuk punyamu ya. Tadi kamu melihat jawaban aku. Enggak, Irfan ada sendiri. Kamu bohong, kamu melihat jawabanku. Enggak loh, Irfan ada sendiri. Tadi kamu melihat jawabanku. Enggak loh, Irfan ada sendirinya. Kamu bohong. Nggak percaya, Irfan ada sendiri. Kamu tadi melihat jawaban aku. Enggak lah ya, Irfan ada sendiri. Bohong kamu. Enggak. Iya, kamu bohong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Irfa. Silakan duduk Irfa. Ibu manggil Irfa ya? Iya Irfa, Ibu tadi manggil kamu. Nah, bagaimana Irfa hari ini, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, alhamdulillah Irfa sehat-sehat aja ya. Nah, ini Ibu mau tanya sesuatu nih sama Irfa. Tadi pada saat ujian ulangan, Ibu melihat Irfa menyontek jawabannya Nadine. Benar atau salah nih? Benar ya, berarti tadi Irfa menyontek jawabannya Nadine. Tidak apa-apa Irfa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan waktu Ibu masih sekolah SD. Kadang Ibu iseng menyontek punya teman gitu. Tapi Ibu harap kesalahan menyontek ini jadi pelajaran ke depannya dan tidak terulang lagi ya, Nak. Nah, di sini Ibu tidak ingin menghakimi kamu karena kamu sudah membuat kesalahan, tapi Ibu ingin berdiskusi dengan Irfa bagaimana kesalahan tadi tidak terulang lagi ke depannya, dan Irfa tahu solusinya apa agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Bisa kira-kira Nak? Nah, baik. Tadi Irfa menyontek. Ibu yakin ya, Irfa pasti punya alasan mengapa Irfa menyontek jawaban ulangannya Nadine. Coba cerita sama Ibu, apa alasan Irfa menyontek punyanya Nadine? Jadi begini Bu, rumah Irfa ada acara syukuran. Jadi keluarga Irfa, suku Irfa pada datang ke rumah Irfa dan keasikan main game. Jadi Irfa sampai lupa waktu belajar. Oh, begitu ceritanya ya Nak ya. Jadi tadi malam di rumah Irfa itu ada acara syukuran. Nah, jadi keluarga dari kampung semua ngumpul. Iya Bu. Oh, jadi Irfa main dengan sepupu-sepupunya, main game sampai lupa waktu, sampai lupa belajar, sehingga besoknya Irfa tidak bisa menjawab soal dengan benar. Dan akhirnya Irfa memilih untuk menyontek jawabannya Nadine. Begitu ya Nak ya? Oke, kalau begitu ya, Ibu juga pernah kok melakukan hal demikian, karena kan terkadang karena ada kegiatan acara di rumah kita lupa dengan kegiatan penting lainnya. Nah, ini jadi pelajaran untuk Irfa ya. Irfa, di awal semester kemarin kita ada membuat nilai-nilai kebajikan tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira kamu masih ingat gak nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Bagus, masih ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah hari ini,
nilai kebajikan apa yang Irfa langgar? Nilai kebajikan jujur, Bu. Ya, nilai kebajikan tentang kejujuran. Jadi Irfa tahu ya, kalau Irfa sudah melanggar keyakinan kelas kita tentang nilai kebajikan kejujuran. Nah, menurut Irfa, penting nggak nilai kejujuran itu kita terapkan dalam kehidupan kita? Penting, Bu. Ya, bagus. Nilai kejujuran itu memang sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita agar di lingkungan kita bisa menyukai kita, menyukai keberadaan kita. Ya, selanjutnya juga nilai kejujuran itu memang sangat penting agar kita terlatih untuk selalu berbuat yang baik-baik. Ya, oke, baik, Irfa. Kira-kira untuk kedepannya nih, apa yang bisa Irfa lakukan agar Irfa tidak menyontek jawaban teman lagi? Harus baca lebih giat lagi, Bu, dan kurangi main game. Ya, bagus. Jadi kedepannya Irfa harus lebih belajar ya, belajar lebih giat, kurangi main gamenya, harus bisa mengatur waktu belajar, waktu bermain, sehingga pada saat menjawab soal ujian nanti Irfa bisa menjawab tanpa harus menyontek punya teman. Bisa ya, Nak? Oke, kira-kira nih, kapan kebiasaan baik itu Irfa lakukan? Mulai dari hari ini, Bu. Ya, kebiasaan itu memang harus dimulai hari ini ya. Baik Irfa, Ibu rasa diskusi kita hari ini sudah cukup. Irfa juga sudah mengetahui apa kesalahan Irfa dan tahu harus bagaimana ke depannya agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih Irfa atas waktunya. Kamu bisa kembali ke kelas kamu ya. Halo, nama saya Irfa. Saya tadi dipanggil Bu Karnila karena saya membuat kesalahan, yaitu mendadak saat ujian ulangan. Bu Karnila tidak langsung menghukum saya, tapi Bu Karnila mengajak diskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi agar saya tidak mencontek lagi. Saya berjanji ke depannya tidak akan mencontek lagi dan saya akan giat lagi belajarnya. Terima kasih. Demikian tadi demonstrasi modul 1.4 budaya positif tentang praktik pelaksanaan segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.